Bapak Ibu, di tahun 1983, di sebuah universitas namanya British Columbia University, ada seorang ahli fisika bernama Lorne Whitehead. Seorang ahli fisika ini mendemonstrasikan kekuatan dari efek domino. Dalam demonstrasi ini dikatakan bahwa domino yang berukuran 2 inches ini bisa menjatuhkan domino 1,5 lebih besar dari ukuran ini. Jadi kalau dominos 2 inches ini, dia akan mampu menjatuhkan dominos yang ukurannya berapa Bapak Ibu? 3 inches di depannya, karena 1,5 kali lebih besar. Lalu dominos yang 3 inches mampu menjatuhkan domino yang ukurannya 4,5 inches Bapak Ibu. Karena 1,5. Nah 4,5 inches mampu menjatuhkan dominos yang ukurannya, ahli matematika, yang lain gak ada yang tahu nih ya. Kalau 15,5 per jam kali 40 jam berapa duit Bapak Ibu? Iya, 6,75 size. Tapi yang luar biasa saudara, by the time we get to the 13, 18 dominoes, ke domino yang ke-18, ini akan mampu menjatuhkan menara Pisa yang ada di Italia. Mungkin Anda berkata, ya menara Pisa udah miring, didorong dikit juga jatuh Bapak Ibu. Tapi begitu kita sampai ke domino yang ke-23, itu akan mampu menjatuhkan Eiffel Tower in Paris, di Paris. Begitu kita sampai ke domino yang ukuran 29, itu akan mampu menjatuhkan Empire State Building di New York. Itulah kekuatan dari efek domino. Nah, hari ini di tahun yang baru ini kita akan memulai seri khotbah yang baru yang berjudul Gradually then Suddenly. Bahasa Indonesianya sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, lalu tiba-tiba, Bapak Ibu. Nah, kalau buat Anda yang nggak tahu apa itu seri khotbah pengajaran itu kita pilih satu topik lalu kita bicarakan dalam beberapa minggu. Nah, tema khotbah ini gradually and then suddenly ini didapat dari seorang pastor yang menulis buku yang berjudul Gradually then Suddenly. Sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, lalu tiba-tiba suddenly Bapak Ibu. Nah, Pastor Mark Batterson ini, dia menulis buku ini terinspirasi dari seorang penulis buku terkenal. Seorang penulis yang bernama Ernest Hemingway. Dia ini adalah pemenang Nobel Prize. Seorang penulis yang luar biasa yang dikenal, kalau buat Anda yang suka membaca buku pasti Anda kenal nama ini. Nah, di dalam salah satu buku Ernest Hemingway ini yang judulnya The Sun Also Rises. Di dalam buku itu ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah gini, gimana seseorang itu bisa jatuh bangkrut? Jawabannya ada 2 cara. Gradually and then suddenly. Sedikit demi sedikit, lalu tiba-tiba. Nah, hari ini saya ingin memberikan Anda semua semangat Bapak Ibu. Konsep ini atau teori ini, gradually and then suddenly, sedikit demi sedikit lalu tiba-tiba, ini tidak hanya berlaku dalam konteks hal-hal yang negatif. Tapi ini juga berlaku untuk konteks yang dalam hal-hal yang positif Bapak Ibu. Gimana seseorang bisa jatuh bangkrut sedikit demi sedikit lalu tiba-tiba dia bangkrut. Tapi kalau saya boleh putar balik ke dalam hal yang lebih positif, bagaimana Anda mencapai financial freedom? Bagaimana Anda bisa keluar dari hutang Anda? Sedikit demi sedikit lalu tiba-tiba Anda akan berhasil. Gradually and then suddenly. Anda masih bersama dengan saya Bapak Ibu? Ya kan, bagaimana Anda bisa berhasil lari maraton, menyelesaikan lari maraton gradually and then suddenly. Sedikit demi sedikit, lalu Anda akan bisa. Gimana di New Year's ini, gimana kita bisa menjadi lebih tirus, lebih kurus, Bapak Ibu, ya kan? Gradually and then suddenly. Bagaimana kita bisa mencapai kedewasaan rohani? Sedikit demi sedikit, lalu tiba-tiba. Bagaimana Anda dan saya bisa meninggalkan sebuah legacy, sebuah warisan kehidupan yang bernilai. Gradually and then
suddenly. Perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, lalu tiba-tiba terjadi. Makanya saya rasa ini adalah topik yang sangat tepat untuk kita mengawali tahun yang baru ini. Karena saya berpikir ada banyak dari kita yang menyerah di tahap gradually, Bapak Ibu. Ada banyak dari kita yang menyerah dan patah semangat ketika kita harus mengambil langkah kecil, tapi kita nggak melihat hasilnya. Kita mikir sedikit demi sedikit, kapan jadi bukitnya? Ya kan, selangkah demi selangkah, kapan sampainya? Ada yang berkata bahwa seorang ahli bela diri yang punya ban hitam itu adalah seseorang sebenarnya yang mempunyai ban putih tapi dia nggak pernah berhenti. A black belt is a white belt who didn't quit. Mungkin baru-baru ini kalau Anda suka main sosial media, Anda pernah melihat gambar ini yang beredar cukup banyak, saudara. Ini adalah billionaire past job. Ini adalah pekerjaan masa lalu daripada miliuder sekarang, saudara. Ada Jeff Bezos yang punya Amazon, dia itu McDonald's line cook. Bekas kerja di McDonald's. Ada Elon Musk, dia kerja jadi cleaner di boiler room. Bapak Ibu, ada Warren Buffett, dia pernah jadi tukang koran. Ada Jack Ma, dia pernah jadi guru Inggris, Bapak Ibu. Nah, saya nggak tahu seberapa akurat ini, ya. Tapi intinya, ketika kita melihat hal-hal seperti ini, kita bergumulnya ini, Bapak Ibu. Kita ingin kesuksesan mereka. We want people suddenly, but not there gradually. Anda tahu maksudnya? Kita mau hasilnya mereka, tapi kita nggak mau prosesnya. Kita paling suka cerita tentang kesuksesan. Kita paling suka, apalagi kalau yang kesuksesannya didapat secara cepat. Ya kan, didapat secara instan. Kita ingin tahu caranya gimana, bisa mendapat kesuksesan secara cepat. Ada satu artikel yang saya pernah baca dan saya berdoa mudah-mudahan anak muda di tempat ini tidak akan mengalami ini. Di artikel itu berkata bahwa anak-anak muda seumuran 20-an, 30-an diprediksi pada nantinya di kehidupan mereka di masa tuanya, di masa pensiun mereka akan bergumul dalam soal keuangan. Alasannya menurut artikel itu karena anak-anak muda sekarang umur 20, umur 30, dia melihat para orang tua nih yang umur 50-an yang sudah membangun kehidupannya selama bertahun-tahun, yang sudah menata keuangannya sedemikian rupa, yang sudah memanage uangnya dengan bagus bertahun-tahun, Bapak Ibu. Sekarang orang tua yang berumur 50-an, 60-an itu sedang menikmati hasilnya. Nah, masalahnya anak-anak muda sekarang melihat kehidupan mereka bilang, ih kok enak banget ya, saya mau dong kehidupan yang seperti itu. Tapi saya maunya sekarang. Akhirnya kita membuat keputusan berbagai macam cara supaya kita bisa mendapat kehidupan yang dibangun puluhan tahun di hari ini. Anda mengerti maksud saya? Makanya saya berdoa biar anak-anak muda di tempat ini tidak akan mengalami hal-hal seperti itu, Bapak Ibu. Hari ini saya mau berempati kepada kita semua. Hari ini saya tahu, Bapak Ibu. Saya ingin mengkonfirmasi bahwa menunggu itu sulit. Waiting is hard. Ya kan? Untuk tidak menyerah itu sulit. Berjuang, bertekun itu adalah hal yang sulit, Bapak Ibu. Gradually is hard. Melakukan sesuatu secara konsisten dalam waktu lama, mengambil langkah kecil, keputusan kecil dalam waktu yang lama, yang konsisten, itu semua tidak mudah. Apalagi kita nggak bisa melihat hasilnya di depan kita. Tapi hari ini bagaimana kalau saya ingin memberikan Anda perspektif yang berbeda. Saya ingin memberikan semangat kepada kita semua. Kalau kita bersama dengan Tuhan, langkah-langkah kecil kita, keputusan-keputusan kecil kita hari ini, ketaatan kita hari ini nggak akan pernah sia-sia. Anda mau tahu bahwa warisan yang sesungguhnya, the true legacy, warisan sesungguhnya, nilai-nilai hidup yang sesungguhnya itu bukanlah tentang kesuksesan instan, Bapak Ibu. Hidup kita tidak dibangun di atas momen-momen yang viral. Kesuksesan kita itu kesuksesan yang akan bertahan itu tidak didapat secara instan. Legacy dan kehidupan yang bernilai itu dibangun di atas sesuatu yang kita lakukan dengan setia, perlahan-lahan dan konsisten dalam waktu yang lama.
true legacy, warisan yang sesungguhnya adalah ketika kita menyelaraskan kehidupan kita dengan purpose dan tujuan Tuhan. Supaya kehidupan yang bermakna dan bernilai itu akan kita dapatkan. Faithfulness in the same direction. Setia dengan hal yang sama dalam jangka waktu lama. Anda gak akan pernah sadar ketika kita mengambil langkah-langkah kecil, keputusan-keputusan yang benar walaupun kelihatannya kecil. Tapi kalau Anda lakukan itu secara konsisten, itu bukan hanya berdampak untuk kehidupan kita sendiri, tapi juga berdampak untuk kehidupan orang lain. Bukan hanya berdampak untuk kehidupan orang lain, tapi akan berdampak buat satu generasi, Bapak Ibu. Bukan hanya berdampak untuk satu generasi, itu akan berdampak untuk generasi ke generasi, keturunan kita dan keturunan kita dan keturunan kita, sejarah keluarga kita. Bukan hanya keputusan kita mempengaruhi sejarah keluarga kita, tapi mempunyai potensi untuk mempengaruhi sejarah dunia. Anda mungkin berpikir, Rosid berlebihan banget sih, ya kan? Apa yang kita lakukan masa ia berdampak untuk sejarah dunia. Hari ini saya ingin mengajak Anda melihat contohnya. Hari ini saya ingin melihat kita semua, mengajak semua dari Anda melihat kitab yang disebut dengan The Book of Exodus atau kitab keluaran di Alkitab Anda. Sesuai dengan namanya, ini adalah Exodus, keluar, Bapak, exit, ya kan? Jadi ini adalah tentang orang-orang Israel yang tinggal di tanah Mesir selama 430 tahun sebagai budak. Lalu ini adalah cerita bagaimana Tuhan membebaskan mereka, mengeluarkan mereka dari tanah Mesir. Pada waktu itu mungkin sebanyak 2-3 juta orang. Dan pada akhirnya sekelompok orang itulah yang menjadi bangsa atau negara Israel, the nation of Israel, Bapak Ibu. Nah, tapi mereka di Mesir selama 430 tahun. Makanya ini disebut dengan kitab Exodus, exit, Bapak Ibu. Kitab keluaran, ya. Ini beda dengan hashtag yang viral kemarin, kabur aja dulu. Ini bukan kabur, Bapak Ibu. Ini bukan kabur, tapi mereka dibebaskan, dikeluarkan dari perbudakan. Nah, saya ingin mengajak Anda melihat beberapa ayatnya. Di Keluaran 12, di ayat yang ke-40 dikatakan gini. Bangsa Israel sudah tinggal di Mesir selama, Anda bantu saya, 430 tahun lamanya. Pada hari terakhir di tahun 430 itu, seluruh barisan umat Tuhan meninggalkan tanah Mesir. Malam itu, Tuhan terus berjaga untuk mengantar mereka keluar dari Mesir, Bapak Ibu. Ada dua istilah yang saya pelajari waktu saya mempersiapkan khotbah ini. Ini sesuatu yang baru, saya nggak pernah tahu sebelumnya. Ada satu istilah, terutama ketika kita baca Alkitab, itu yang disebut dengan namanya time dilation atau dilatasi waktu. Kalau Anda nggak tahu apa itu, ini mungkin kelihatannya rumit atau sebenarnya pengertiannya nggak rumit, Bapak Ibu. Artinya gini, time dilation atau dilatasi waktu itu. Waktu Anda baca cerita barusan orang Israel di Mesir itu berapa tahun, Bapak Ibu? 430 tahun. Pikiran kita nggak bisa mengerti 430 tahun itu berapa lama sih? Kita nggak akan pernah bisa comprehend how long is 430 years. Kita nggak bisa nangkep. Ada yang berkata bahwa satu generasi itu hitungannya 40 tahun. Artinya Bapak Ibu, orang-orang Israel di tanah Mesir itu 10 generasi menjadi budak. Bayangin 10 generasi Bapak Ibu. Yang mereka tahu setiap hari mereka bangun, mereka adalah budak. 10 generasi identitas mereka adalah budak. Saya pernah mendengar penelitian tentang seorang remaja seorang wanita cewek, Bapak Ibu, remaja. Kakek neneknya itu adalah orang-orang yang kabur dari Eropa karena perang. Lalu mereka pindah ke Amerika. Nah, si anak perempuan remaja ini, dia nggak pernah merasakan perang. Karena dia lahir di sini. Tapi kakek neneknya merasakan perang. Nah, suatu hari anak perempuan ini mengalami gangguan. Lalu mereka mencoba mencari tahu sebenarnya kenapa sih. Nah, untuk mempersingkat cerita, ternyata mereka menemukan gini. Ada suara-suara tertentu yang kalau didengar oleh remaja perempuan ini akan bereaksi sedemikian rupa.
Ternyata untuk mempersingkat cerita Bapak Ibu, ditemukan bahwa ternyata trauma perang kakek neneknya itu ada di genetik anak perempuan ini. Ada di DNA anak perempuan ini. Padahal dia gak pernah merasakan perang Bapak Ibu. Nah bayangin waktu kita ngomongin soal bangsa Israel 430 tahun sebagai budak. That's all they know. Yang mereka tahu, identitas mereka selama 10 generasi, mereka adalah budak. Itulah artinya dilatasi waktu. Kita nggak akan pernah mengerti 400 tahun itu selama apa sih. Anda tahu cerita tentang Yusuf. Yusuf bukan Yusuf di cerita Natal, tapi Yusuf perjanjian lama. Anda tahu? Ya, umur 17 tahun dia dijual oleh kakak-kakaknya. Ya kan? Lalu di umur 30, dia menjadi orang nomor 2. Orang yang paling berkuasa nomor 2 di Mesir. 13 tahun perjalanan. Kita baca ceritanya cuma 2 menit Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu 13 tahun perjuangan dari dijual, masuk penjara, keluar, masuk penjara lagi. Kita nggak pernah tahu, nggak pernah bisa merasakan cerita itu Bapak Ibu. Makanya seringkali ketika kita melihat kesuksesan orang lain, kita mau suksesnya, tapi kita nggak mau cerita masa lalunya. Kita mau suksesnya, tapi kita nggak mau pengorbanannya. Kita mau suksesnya, kita nggak mau keringetnya, ketekunannya, kita nggak mau berdarah-darahnya, kata anak-anak sekarang, Bapak Ibu. Anda bisa bayangin Bapak Ibu, bahwa seorang perenang yang berlomba di Olimpiade 4 tahun sekali. Selama 4 tahun dia mempersiapkan dirinya hanya untuk berenang 1 menit. Terutama kalau Anda berenang gaya bebas, 100 meter. Bayangin selama 4 tahun mereka mempersiapkan dirinya untuk berlomba, untuk kesempatan 1 menit tersebut. Bahkan ada yang bilang kalau ditotalin jarak mereka latihan selama 4 tahun itu, mereka bisa mengelilingi bumi beberapa kali. Itu seberapa banyak mereka latihan Bapak Ibu. Hanya untuk kesempatan bisa bertanding dalam 1 menit. Nah, itulah waktu, dilatasi waktu. Nah, satu istilah lagi yang saya pelajari ini disebut dengan hindsight bias. Waktu Anda dan saya baca Alkitab, otak kita ini berkata bahwa aku sudah tahu. Kenapa? Karena kita begitu sering mendengar cerita Alkitab, maka kita kehilangan rasa kagum akan cerita itu. Anda bisa mengerti maksud saya? Ya, ketika Anda sudah sering membaca tentang mukjizat yang terjadi dalam Alkitab, maka we lost the element of surprise. Kita udah gak terkejut lagi. Kita tahu Bapak Ibu, habis Yesus disalib dan dibunuh, di hari yang ketiga, dia bangkit. Tapi Anda dan saya gak akan pernah bisa merasakan 3 hari itu di mana pengikut-pengikut Yesus, chaosnya, bingungnya, rasa duka yang mereka hadapi, semua pengharapan mereka hancur, kita nggak akan pernah bisa merasakan itu. Itulah pergumulan kita kalau kita baca Alkitab di hari ini, Bapak Ibu. Nah ada ayat tadi, ayat 42 yang saya mau bacakan, dikatakan gini, malam itu Tuhan terus berjaga untuk mengantar mereka keluar dari Mesir. Bahasa Inggrisnya bagus Bapak Ibu, on this night, the Lord kept his promise to bring his people out of the land of Egypt. Dikatakan malam itu, di hari yang di tahun yang ke-430 tahun, hari yang terakhir, Tuhan bukan hanya berjanji untuk mengeluarkan dan membebaskan orang-orang Israel dari Mesir, tapi dia juga mengantar orang-orang itu keluar dari Mesir. Tapi pertanyaannya, sebelum malam itu terjadi, bagaimana dengan hari-hari selama 400 tahun, di mana orang-orang itu tidak melihat aktivitas Tuhan? Satu generasi pergi, satu generasi datang, mereka masih belum melihat janji Tuhan digenapi. 400 tahun menunggu, hari ini kita membaca Bapak Ibu. Ada seorang pahlawan yang Tuhan kirim untuk orang-orang Yahudi yang namanya Musa. Musa berdiri di hadapan Raja Mesir, Raja Firaun. Dan dia berkata, let my people go, bebaskan umatku. Yang kita lihat adalah Musa berdiri di hadapan Firaun. Dan memimpin 2-3 juta orang untuk keluar dari tanah Mesir. Ada sebuah kejadian jauh sebelum Musa berdiri di hadapan Firaun yang saya mau Anda
lihat pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Ada dua karakter. Dua orang ini bermain peranan yang sangat penting. Keluaran 1 ayat 15 dikatakan ini, kemudian Raja Mesir memberi perintah kepada Sifra dan Pua. Anda pun gak tahu namanya. Anda mungkin sering membaca ini, cuma Anda lewat. Anda pulang dari gereja ditanya siapa dua orang itu, Anda juga pasti akan lupa. Namanya Sifra dan Pua. Dua bidan yang menolong wanita-wanita Ibrani bersalin pada waktu itu. Nah, kepada dua bidan ini, Anda tahu bidan ya, yang membantu orang untuk melahirkan, wanita untuk melahirkan. Kepada dua bidan ini, Raja Firaun memberikan perintah, pada waktu kamu menolong wanita Ibrani bersalin, ingatlah ini, kalau anak yang lahir itu laki-laki, diapain Bapak Ibu? Bunuhlah dia. Kalau anak yang lahir itu perempuan, biarkan dia hidup. Jadi ceritanya orang-orang Ibrani ini jumlahnya makin lama makin banyak. Nah, Raja Firaun berpikir kalau mereka jumlahnya makin banyak, mereka akan suatu hari mengambil alih tanah Mesir ini. Makanya mereka mau melakukan pembantaian etnis Bapak Ibu. Etnis cleansing. Mau dimusnahkan etnisnya. Dengan bagaimana caranya? Untuk para bidan ini, kalau yang orang Yahudi, keluarga Yahudi melahirkan anak laki-laki, langsung dibunuh. Tetapi kedua bidan itu orang yang takut kepada Allah. Siapa namanya Bapak Ibu? Sifra dan Pua, masih ingat ya? Takut kepada Allah, mereka tidak melakukan perintah raja. Dan mereka membiarkan semua bayi laki-laki hidup. Sifra dan Pua adalah wanita yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Yang mau membuat keputusan yang benar. Yang mengerti apa itu arti ketaatan sama Tuhan. Mereka tahu siapa identitas mereka. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Makanya mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan raja. Tapi masalahnya ketahuan Bapak Ibu. Maka raja memanggil kedua bidan itu dan bertanya, mengapa kamu membiarkan anak-anak lelaki hidup? Ini alasan mereka, ini jawaban mereka kepada Raja Firaun. Jawab mereka, wanita Ibrani itu tidak sama seperti wanita Mesir. Mereka gampang sekali melahirkan sebelum bidan datang, anaknya sudah lahir Bapak Ibu. Alasannya dua bidan ini bilang kepada Raja, ini wanita-wanita Israel ini brojolnya gampang banget katanya. Ya kan, kita dengar nih ada yang mau melahirkan di sana, begitu kita datang orangnya udah ngelahirin, bayinya udah hilang. Itu alasan mereka, makanya mereka membiarkan mereka hidup Bapak Ibu. Lalu ayat berikutnya katakan, maka Allah memberkati bidan-bidan itu dan memberi keturunan kepada mereka karena mereka menghormati Allah. Dan orang Israel pun bertambah banyak dan kuat. Saya membayangkan ada berapa banyak bayi. Bayi laki-laki terutama yang diselamatkan oleh Sifra dan Pua. Ada berapa anak, ada berapa bayi yang diselamatkan pada saat itu. Dan salah satunya adalah Musa. Dua bidan yang namanya nggak signifikan. Tapi dia melakukan bagiannya yang akhirnya menghasilkan efek domino sampai pada kehidupan Musa. Terkadang ini adalah hal-hal yang kita kehilangan perspektif Bapak Ibu. Yang kita lihat adalah Musa berdiri di depan Firaun. Yang kita lihat adalah mukjizat Tuhan terjadi secara instan. Tapi yang kita tidak menyadari, kalau mukjizat yang kita lihat dalam sekejap itu adalah hasil efek domino dari ketaatan yang dibangun bertahun-tahun. Anda mengerti maksud saya? Di dalam cerita ini, banyak dari kita yang kelewatan dua bidan yang sangat berjasa dalam kehidupan Musa. Dia memilih untuk membuat keputusan yang benar pada saat itu. Mentaati Tuhan dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Bapak Ibu bisa pikir, dua bidan ini kemungkinan besar mereka gak pernah tahu apa rasanya menjadi orang yang bebas. Karena kemungkinan besar waktu Musa membantu orang-orang ini keluar dari Mesir, bidan ini udah meninggal Bapak Ibu. Bayangin bidan ini udah ada waktu Musa lahir. Ya kan? Nah, Musa dikirim Tuhan untuk mengeluarkan orang-orang Israel dari Mesir di usia yang ke-80 tahun.
Jadi dua bidan ini nggak pernah ngerasain jadi orang yang merdeka, jadi orang yang bebas. Mungkin dua bidan ini juga nggak ingat kali, Musa itu yang mana ya? Dari segitu banyak bayi yang dia selamatkan. Mungkin dia juga nggak ingat kali. Ada sebuah teori yang berkata counterfactual theory. Counterfactual theory itu ini, gimana ya misalnya ya? Contohnya nih dalam cerita ini, gimana ya kalau misalnya Musa itu mati? Gimana ya kalau misalnya Musa itu tidak pernah ada? Kira-kira Tuhan masih membebaskan bangsa Israel dari Mesir gak? Jawabannya iya Bapak Ibu. Iya kan? Natal kan baru lewat nih cerita Yusuf dan Maria. Gimana kalau pada waktu itu Maria bilang enggak sama Tuhan? Kan Tuhan kan pengen pinjem kandungan Maria tuh. Jadi tempat di mana nanti Mesias Yesus datang melalui kandungannya Maria. Gimana kalau Maria bilang saya nggak mau? Gimana kalau tunangannya Yusuf berkata saya mau menceraikan tunangan saya Maria, saya nggak mau menikahi dia. Ya kan? Ini counterfactual theory. Gimana hasilnya? Ini gimana misalnya Bapak Ibu? Ini adalah sebuah permainan yang nggak ada habis-habisnya. Gimana misalnya? Gimana misalnya? Gimana misalnya? Yang kita lupa ada yang namanya God's sovereignty atau kedaulatan Tuhan. Artinya waktu Tuhan ingin sesuatu terjadi, itu pasti akan terjadi. Nggak peduli tempatnya, siapa pemerannya, siapa yang dipakai. Kalau Anda dan saya mengerti akan hal ini, Anda bisa bayangin betapa pentingnya kita menggunakan kehendak bebas yang Tuhan sudah berikan buat kita. Betapa pentingnya kita menggunakan ketaatan kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Artinya Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Waktu Tuhan mau mengundang memakai kehidupan kita. Waktu Tuhan ingin menulis cerita kehidupan kita. Kita dikasih kehendak bebas. Kamu mau gak? Ya kalau kamu gak mau Tuhan akan memakai yang lain. Saya tahu mungkin gak sesederhana itu. Saya tahu mungkin gak sesimpel itu Bapak Ibu. Tapi inilah undangan Tuhan buat Anda dan saya. Buat kita semua. Tuhan bilang gini. Saya mau menulis cerita kehidupan kamu. Kasih saya pennya. Biarin saya yang menulis cerita kehidupan kamu. Jadi di awal tahun ini, kita diingatkan, walaupun Anda pikir bahwa keputusan-keputusan kecil Anda itu, aduh gak ada yang lihat. Saya mau taat sama Tuhan, saya mau melakukan yang benar, gak ada orang yang mengakui juga, gak ada orang yang lihat juga. Hari ini kita diingatkan seberapa kecil Anda pikir langkah yang Anda ambil. Ketaatan yang Anda lakukan. Keputusan yang benar yang Anda lakukan. Tuhan akan memakai semuanya itu. Momen-momen kecil kita menjadi momen yang tiba-tiba. Our gradual moment becomes suddenly moment. Boleh saya tutup dengan ini? Mungkin di minggu pertama ini saya ingin menyimpulkan dengan ini, berbicara kepada kita semua yang adalah bagian dari gereja Tuhan. Bapak Ibu, saya sangat percaya yang namanya discipleship atau pemuritan itu adalah bagian dari reaksi domino. Anda dan saya adalah bagian dari efek domino yang panjang dalam 2000 tahun terakhir yang diawali oleh Yesus yang memberikan hidupnya dan menginvestasikan hidupnya kepada 12 orang muridnya selama 3 tahun. Dari Yesus yang memulai, hari ini kita adalah hasil dari efek domino tersebut. Anda mengerti maksud saya Bapak Ibu? Dalam setiap generasi, there's always men and women. Dalam setiap generasi akan ada orang-orang yang membuat keputusan untuk tidak hidup secara egois. Yang memberikan diri mereka untuk mengasihi orang lain, untuk memberikan waktu mereka untuk orang lain, memberikan sumber daya, uang mereka, tenaga mereka untuk melayani orang lain. Semua efek domino itu dimulai ketika Yesus mencontohkan buat kita semua, ini loh artinya. Menginvestasikan hidup kita untuk orang lain.
Semua dimulai dari Yesus waktu dia datang ke dunia ini. Dia bilang gini, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan hari ini Anda dan saya, kita adalah menuai hasil dari apa yang Yesus pertama kali lakukan. Bapak Ibu, dalam beberapa tahun terakhir, saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman, pemimpin-pemimpin gereja, ya banyak kan dari Indonesia sih Bapak Ibu. Dan ada teman-teman juga yang sudah ada di dalam dunia pelayanan 30 tahun, 40 tahun. Beberapa dari mereka memimpin gereja yang sangat besar, ya kan, 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu, saudara. Nah, anehnya atau menariknya, setiap kali saya mendapat kesempatan untuk ngobrol sama mereka, saya selalu tanya pertanyaan yang sama. Saya penasaran, saya ingin tahu Bapak Ibu. Untuk mereka-mereka ini nih, itu ujungnya kemana sih? Maksud saya adalah gini, buat mereka-mereka nih, yang memimpin gereja besar begitu banyak orang, pemimpin-pemimpin yang udah puluhan tahun bergelut di dalam bidang pelayanan, itu ujungnya kemana? Artinya waktu mereka sampai ke penghujung kehidupan mereka, mereka bisa berkata begini, aku sudah melakukan semua yang Tuhan mau aku lakukan. Saya tuh pingin tahu. Ya. Menariknya, setiap kali saya tanya pertanyaan itu, saya mendapatkan jawaban yang konsisten sama dari satu orang ke orang lain. Jawaban mereka berkata semuanya ujung-ujungnya atau baliknya kepada discipleship atau pemuritan. Yaitu kita melayani generasi kita. Memberikan waktu, memberikan apa yang kita punya, tenaga kita melayani orang lain. Supaya mereka mengenal Yesus dan mengenali potensi mereka di dalam Tuhan, dalam kehidupan mereka. Kalau Anda tahu, belum lama ini beliau adalah salah satu pembicara di gereja ini, namanya Pastor Yakub Esra, Bapak Ibu. Dia udah hampir 80 tahun umurnya. Saya juga bertanya pertanyaan yang sama. Terus dia bilang gini sama saya, Rosid, saya hidup sudah cukup lama, dia bilang gitu. Saya juga sudah lihat dunia gereja cukup lama, dia bilang. Saya melihat bahwa semua ada musimnya. Ada kalahnya satu gereja muncul dan menjadi tren. Nanti gereja itu sudah gak menjadi tren, ada gereja lain yang muncul menjadi tren. Dalam setiap musim dia sudah melihat this thing come and go, datang dan pergi Bapak Ibu. Dia pun adalah bagian dari gereja yang sangat besar, gereja Abalov kalau Anda tahu. Di Indonesia gereja yang sangat besar Bapak. Tapi dia bilang sama saya, pada akhirnya semua balik lagi ke dalam soal pemuritan. Terkadang waktu Anda mendengar kata pemuritan itu dengarnya kayak jargon atau kata-kata buat orang Kristen, buat orang gereja gitu. Tapi pemuritan itu ya artinya sederhana Bapak Ibu. Kita melayani generasi kita hari ini dan panggilan ini. Bukan hanya untuk pendeta-pendeta dan orang-orang yang bekerja di gereja. Tapi panggilan ini untuk semua orang Kristen. Apapun pekerjaan Anda setiap hari. Kita dipanggil untuk melayani orang lain, memuridkan orang lain. Dan kita dipanggil bukan untuk hidup untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu, kerajaan dunia mengukur sukses dari seberapa banyak like dan follower Anda. Kerajaan dunia mengukur sukses apakah Anda punya centang biru atau enggak di sosial media Anda. Kerajaan dunia mengukur sukses dari berapa digit yang ada di akun bank Anda, di bank account Anda. Kerajaan dunia mengukur sukses dari seberapa banyak cap yang ada di paspor Anda. Tapi kerajaan surga mengukur kesuksesan dalam konteks kekekalan Bapak Ibu. Kalau Anda nggak ingat apa-apa yang saya katakan hari ini, saya mau bilang gini Bapak Ibu. True legacy atau keberhasilan yang sesungguhnya. Anda dengar saya baik-baik.
Bukan apa yang Anda dan saya capai, bukan apa yang Anda dan saya bangun. Tapi keberhasilan yang sesungguhnya adalah apa yang orang lain bisa capai karena hidup kita. Saya ulangin boleh? Keberhasilan yang sesungguhnya bukan apa yang kita bangun, bukan apa yang kita capai. Keberhasilan yang sesungguhnya adalah apa yang orang lain bisa capai karena kehidupan kita. That's true legacy. Bapak Ibu, hari ini karena kesetiaan orang-orang lain, Anda dan saya bisa menikmati buahnya dan berkatnya. Hari ini, Anda dan saya adalah penerima jawaban-jawaban doa yang Anda dan saya nggak pernah doakan. Ada orang lain yang mendoakan kehidupan kita. Kita menerima jawaban doa tersebut. Hari ini, kita adalah penerima hasil dari pengorbanan orang lain. Ada orang lain yang berkorban, kita nggak berkorban, tapi kita yang menerima hasilnya. Dan sama halnya suatu hari nanti, akan ada orang-orang yang bisa menikmati apa yang Anda kerjakan hari ini. Ketaatan Anda hari ini, keputusan Anda hari ini, domino Anda hari ini, suatu hari akan dinikmati oleh orang lain. Oleh sebab itu sebagai penutup, kalau Anda adalah orang-orang yang selama ini mengerti bahwa sebagai orang-orang Kristen, kita dipanggil untuk melayani. Anda memberikan waktu Anda untuk melayani orang lain di sekeliling Anda. Bertahun-tahun Anda sudah setia dengan domino Anda. Hari ini saya cuma mau ingatkan, jangan berhenti, don't quit. Jangan menyerah. Mungkin Anda nggak merasakan sebenarnya apa yang saya kerjakan itu berdampak gak sih ya? Sebenarnya apa yang saya kerjakan itu berpengaruh gak sih ya? Boleh saya ingatkan hari ini, apa yang Anda kerjakan berdampak, apa yang Anda kerjakan sangat berpengaruh. Orang lain merasakannya Bapak Ibu, mungkin Anda nggak merasakannya. Seringkali apa yang kita kerjakan, hasilnya itu tidak kelihatan sama kita. Tapi orang lain bisa merasakannya Bapak Ibu. Ada orang-orang yang merasakan dampak dari apa yang Anda kerjakan. Let's do this. Satu keputusan demi satu keputusan. Satu langkah demi satu langkah. Satu ketaatan demi satu ketaatan. Satu domino demi satu domino. One decision at a time. One courageous act at a time. One domino at a time, gradually, and then suddenly. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, lalu tiba-tiba Anda akan melihat terobosannya, tiba-tiba Anda akan melihat hasilnya, tiba-tiba Anda akan melihat mukjizatnya. Karena apa yang Anda kerjakan tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Buat kita-kita yang selama ini kita menghidupi kehidupan Kristen kita hanya untuk diri sendiri. Anda belum pernah mengambil keputusan untuk memberikan diri Anda untuk melayani, baik itu dalam pekerjaan Tuhan atau melayani orang-orang di sekeliling Anda. Hari ini Anda mendengar pesan ini, saya mengundang Anda untuk mulai mengambil domino Anda. Dan biarlah efek dari domino itu bisa segera dimulai melalui kehidupan Anda. Amin Bapak Ibu. Boleh saya berdoa untuk kita semua. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini kami diingatkan bahwa semua langkah kecil yang kami ambil, keputusan yang kelihatannya kecil di mata kami. Tapi semua itu tidak akan pernah sia-sia. Kami mengucap syukur, terkadang kami melihat mukjizat Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tetapi di balik dari mukjizat yang luar biasa itu ada orang-orang yang mendoakan kami. Ada orang-orang yang setia, ada orang-orang yang taat sehingga kami bisa merasakan berkat dari ketaatan mereka. Hari ini kami diingatkan bahwa kami pun mempunyai potensi melakukan hal yang sama untuk orang lain.
Apa yang kami lakukan sekarang, keputusan yang kami ambil sekarang, suatu hari akan menjadi cerita dari kehidupan orang lain. Akan menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Kami tahu Tuhan, kami dipanggil bukan untuk hidup untuk diri kami sendiri. Tapi kami dipanggil untuk saling melayani satu dengan yang lain. Kami mengucap syukur karena kami juga adalah penerima dari doa-doa yang kami tidak doakan. Tapi ada orang lain yang setia mendoakan kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Ini adalah tahun yang baru, ini adalah momentum yang baru. Kami ingin melakukan sesuatu yang baru, kami ingin segera menjalankan efek dari domino kami. Karena apa yang kami lakukan perlahan-lahan, suatu hari nanti kami akan melihat terobosannya, hasilnya, mukjizatnya itu nyata dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan orang lain. Kami mengucap syukur, materaikan firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, dan amin.